Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neneng Ella Fauzia, SEMEC, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Ikvina Hima Alia dari kelas C, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi selama 1 semester. Yang pertama yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Dua cabang utama dari ilmu ekonomi adalah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Seperti tercermin pada namanya, kedua teori ekonomi ini pun bertentangan kontennya. Secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara ekonomi mikro merupakan studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Contohnya, perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, dan lain sebagainya. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor yang berkontribusi dari sebuah keputusan dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi holistik tentang struktur, perilaku, kinerja, proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Ekonomi makro berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto negara, ekspektasi inflasi dan inflasi, pengeluaran, penerimaan dan pinjaman pada tingkat pemerintahan atau kebijakan fiskal, pengangguran dan kebijakan moneter. Perbedaan utama ekonomi mikro dan makro yaitu ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada sebagai siklus ekonomi, seperti siklus utang, jangka pendek dan jangka panjang dan siklus bisnis. Ruang lingkup ekonomi mikro. Seperti yang diketahui, jika ekonomi mikro berfokus pada hal yang lebih rinci dan spesifik dibanding ekonomi makro. Adapun meliputi ekonomi mikro diantaranya teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Sedangkan ruang lingkup ekonomi makro membahas hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi. Adapun beberapa kebijakan yang ada di ruang lingkup makro, diantaranya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan segi penawaran. Efek ekonomi makro pada mikro. Efek mikro pada makro yaitu kondisi ekonomi mikro adalah salah satu dari banyak faktor yang menentukan kebijakan ekonomi makro. Yang kedua yaitu memahami dan menjelaskan konsep permintaan dan penawaran di dalam pasar. Permintaan yaitu jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Dalam permintaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah produksi, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat. Penawaran juga demikian, hanya saja berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang, serta harga barang lain terlebih dahulu.
itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Singkat kata, harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Produk domestik bruto dan Customer Price Index. Produk domestik bruto atau disebut dengan PDB adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari produk domestik bruto adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat produk domestik bruto adalah mengukur laju perkembangan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Mana yang harus kita gunakan, PDB nominal atau PDB real? PDB real digambarkan sebagai nilai moneter dari total penghasilan yang sudah digunakan dengan perubahan harga. Hal tersebut diukur dengan menggunakan harga konstan, sehingga nilainya akan mengabaikan dampak inflasi atau deflasi pada akhir nilai. Oleh sebab itu, adanya perubahan dari masa ke masa ini menggambarkan adanya perubahan kuantitas hasil. Dengan adanya alasan ini, maka persentase perubahan yang ada pada PDB real mampu mengukur perkembangan ekonomi di suatu negara. Perbedaan dengan PDB nominal, di dalamnya tidak dilakukan penyesuaian perubahan harga, karena memanfaatkan harga saat ini di dalam rumus perhitungannya, yang selalu meningkat karena inflasi dan menurun karena deflasi. Untuk itu, nilai pun tentu akan berubah karena adanya perubahan kuantitas, harga atau gabungan antara keduanya. Karena alasan tersebut, negara tidak menjadikannya sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi. Customer Price Index atau IHK, Indeks Harga Konsumen, adalah alat ukur yang berguna untuk menilai perubahan rata-rata atas suatu harga produk yang dihitung dengan melakukan pemantauan terhadap perubahan harga pada setiap produk. Data-data CPI disimpan dan diberikan dalam periode tertentu, misalnya bulanan atau setiap 3 bulan sekali. Data yang diterbitkan merupakan hasil penilaian CPI pada periode sebelumnya. Data tersebut kemudian akan dikumpulkan untuk mengukur inflasi yang terjadi pada setiap tahun. Cara menghitung CPI untuk tingkat inflasi. Setiap negara memiliki cara menghitung Customer Price Index dan tingkatan inflasi yang berbeda, sebab indikator yang ada di setiap negara bisa saja berlainan. Angka untuk setiap indikator diperoleh dari berbagai sumber dalam jangka waktu tertentu. Jika kondisi harga tersebut naik dan bertahan, maka inflasi sudah terjadi. Untuk menghitung inflasi dengan CPI, yaitu dengan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu dengan indeks harga konsumen yang menjadi harga rata-rata kebutuhan konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen yang menjadi harga rata-rata dari bahan baku atau material untuk kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu indeks harga komoditas pada barang-barang tertentu. Yang keempat, indeks biaya hidup pada rata-rata biaya hidup yang dibutuhkan setiap masyarakat. Yang kelima, perubahan harga produk domestik bruto atau PDB. Indikator untuk setiap periode bisa berubah karena disesuaikan dengan kondisi terjadi pada suatu negara. Cara menghitung CPI untuk mengukur inflasi bisa dilakukan dengan menghitung selisih IHK lama dengan IHK baru, kemudian dibagi dengan IHK terbaru dan dikalikan dengan 100%. Memahami konsep produksi dan pertumbuhan.
Konsep produksi yaitu konsep yang biasa digunakan oleh para produsen adalah konsumen akan menyukai suatu produk yang mempunyai kualitas, performa yang baik, serta paling inovatif. Sehingga berbagai perusahaan lainnya pun harus mengeluarkan energi yang besar untuk menciptakan produk tersebut agar mampu memenuhi keperluan pasar dan mampu melakukan perbaikan secara terus-menerus kepada konsumennya. Klasifikasi dan jenis-jenis produk. Yang pertama yaitu produk konsumsi, produk industri, produk berdasarkan wujudnya, dan produk berdasarkan daya tahannya. Tingkat produk. Kebanyakan dari kita tentu sudah mengetahui bahwa ada banyak sekali jenis produk di sekitar kita. Namun setiap produk tersebut ternyata memiliki tingkatan masing-masing, sehingga kuantitasnya pun berbeda-beda. Fandi Jiptono dalam bukunya menjelaskan terdapat 5 tingkatan produk, yakni produk utama, produk generik, produk harapan, produk pelengkap, dan produk potensial. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yaitu terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponen. Yaitu adanya laju pertumbuhan penduduk, produksi per kapita yang sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang meleset, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, kemajuan iptek, tingkat inflasi, tingkat suku bunga. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi ini akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat 2 komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada satu negara, yaitu produk nasional bruto. Yang kedua yaitu produk domestik bruto. Selanjutnya yakni saving, investment, dan financing institution. Saving yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, blit, giro, atau alat lainnya. Tujuan saving yaitu menyisihkan sebagian hasil pendapatan nasabah sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis dan untuk pendidikan. Sarana penarikan bisa dari buku tabungan, slip penarikan, atau ATM dan lainnya. Perhitungan bunga dihitung dengan metode saldo terendah, metode saldo rata-rata, dan metode saldo harian. Faktor tingkat tabungan yaitu tinggi rendahnya pendapatan masyarakat dan tinggi rendahnya suku bunga bank, adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. Investment yaitu pembelian atau produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk diproduksi yang akan datang. Bentuk produk yaitu surat berharga, saham, bukti hutang, dan lain-lain. Financial institution yaitu lembaga keuangan, merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan
yang bergerak dengan cara menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan dalam bentuk bunga atau persentase. Manfaat lembaga keuangan yaitu likuiditas, kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, pengalihan aset, realokasi pendapatan, kemudahan transaksi. Jenis-jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank, yang kedua lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan, yang pertama yaitu bank, lembaga yang menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kembali data yang sudah terhimpun. Yang ketiga, memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Yang keempat yaitu penggadaian, memberikan pinjaman kepada nasabah. Yang kelima yaitu koperasi, memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah. Unemployment atau disebut dengan pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran yaitu banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, resesi ekonomi. Dampak pengangguran yaitu meningkatnya angka kriminalitas, menurunkan daya asing, menyebabkan kesenjangan sosial, tingkat inflasi. Sistem moneter. Sistem moneter adalah sistem yang mengatur kebijakan untuk mencapai kestabilan nilai mata uang. Tujuan ekonomi moneter yaitu adanya kesempatan kerja, maka makin besar dalam meningkatkan produksi. Untuk mencegah harga yang semakin naik, maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Neraca pembayaran internasional yang seimbang. Money, growth, and inflation. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang secara umum berkaitan dengan mekanisme pasar dan disebabkan berbagai faktor. Sedangkan uang merupakan seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan orang secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Open Economy Basic Concept. Open Economy merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luas melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan imigrasi tenaga kerja. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu perbedaan dalam faktor produksi, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dari harga barang. Macroeconomics Theory of the Open Economies. Penawaran dan permintaan untuk Leonard Fund serta bursa valuta asing. Jenis-jenis penawaran dan permintaan. Leonard Fund, bursa valuta asing. Pasar untuk Leonard Fund, sistem keuangan yang terdiri dari satu pasar yang disebut dengan pasar Leonard Fund. Bursa valuta asing, pasar kedua dalam model mengerai ekonomi terbuka. Partisipan dalam pasar ini mempertukarkan mata uang dolar Amerika Serikat dengan mata uang asing. Aggregate demand dan aggregate supply. Permintaan dan penawaran agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Faktor-faktor penyebab kurva permintaan agregat bernegatif, yaitu efek kekayaan, dampak harga bunga, efek pembelaan asing. Menurunkan kurva permintaan agregat yaitu dengan cara pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi yang direncanakan, pengeluaran pemerintah, ekspor bersih.
the short-run trade-off between inflation and unemployment. Trade-off antara inflasi dan pengangguran, yaitu suatu pertukaran kepentingan di antara masalah inflasi dan pengangguran. Dengan masalah tersebut harus dikorbankan. Hubungan antara inflasi dan pengangguran hanya terjadi dalam jangka pendek, karena dalam jangka panjang output perekonomian akan kembali pada potensi semula yang mendorong tingkat pengangguran kembali ke awal. Pergeseran kurva Philip, yaitu ada periode awal, periode kedua, periode ketiga, dan periode akhir. Biaya penurunan inflasi dengan cara rasio pengorbanan harapan yang rasional disinflasi Fokker. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.